ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya tentang iman kepada hari akhir yang kita kontekskan pada praktikum atau bagaimana cara merawat jenazah, ya, baik dari memandikan, mengkafani ataupun sholat. Ya, nanti akan kita bahas. Cuman hanya untuk kegiatan di hari ini kita menggunakan ruangan Erifa karena biar nanti semuanya bisa ikut andil, ya, dan suara saya tidak habis. Ya. Karena kita menggunakan TV panel atau interaktif panel yang diberikan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menunjang pembelajaran yang ada di sekolah dari SD, SMP, SMA. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporannya. Ya, jadi ada tahap-tahap. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Ya, yang nantinya kita akan membuat peta konsep secara singkat, ya, tentang bagaimana tata cara atau tentang jenazah memandikan, mengkafani dan mensolatkan. Kita ulas kembali untuk materi pada sebelumnya. Oke. Semoga tersambung cepat. Oke, sambil menunggu, ada yang mau maju ke depan? Boleh, satu atau dua. Kita membuat peta konsep secara simpel terlebih dahulu. Sudah muncul? Oh, saya harus bergabung. Bismillah. Semoga lancar. Oke, kita ulas sedikit. Karena kita menggunakan TV panel, ya, saya punya TV panel dari sebelumnya. Ya. Terkadang koneksinya itu harus stabil, ya, antara handphone dengan layar atau harus sinkron. Kemarin kita sudah bahas ini. Saya lanjut.
situ muncul gambar bumi yang hancur. Ya. Ini saya mempraktekkan atau mendemonstrasikan lewat handphone, ya, dan muncul di layar. Ya. Mungkin suatu saat nanti kalian akan membuat tugas berupa PowerPoint atau yang lainnya, nanti juga akan ditampilkan seperti ini. Jadi nanti paling tidak kita itu tidak tek atau data teknologi. Oke, ya. Ini materi yang sudah kita bahas kemarin, salah satunya adalah tsunami. Tsunami itu termasuknya apa? Kiamat besar atau kiamat kecil? Kiamat kecil. Gempa bumi? Kenapa kiamat kecil? Karena hanya terjadi di bagian atau tempat tertentu saja. Tetapi ketika sudah mengalami semuanya atau semua di daerah itu mengalami bencana segala macam hal, itu baru dinamakan kiamat besar. Kiamat besar. Kalau kiamat besar itu semuanya, ya, semuanya. Yang nantinya kita akan meninggal, kemudian kita akan dibangkitkan, yaitu yaumul ba'ats. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu kita menuju hari pembalasan dan yang nantinya akan masuk neraka atau masuk. Ya. Ini yang sudah kita bahas. Berikutnya kita akan beralih lagi kepada, jadi walaupun di sini tidak ada papan tulis, kita bisa bikin papan tulisnya. Ya. Ini ada pena atau pen untuk menggunakan. Saya cari dulu sebentar. Nantinya akan kita bahas adalah praktikum jenazah. Kapan seseorang itu dikatakan jenazah? Ketika sudah tidak bernyawa. Lalu siapa yang akan mengurus itu? Ya, ada kerabat atau saudara ataupun tetangga yang ada di sekitar situ. Misalkan kalian tinggal di daerah Karangsalang, RT 1 misalkan, daerah RT itu nanti akan mengurusi. Atau katakanlah solidaritas untuk sesama manusia itu harus ada. Kemudian dalam praktikum jenazah yang pertama ada apa? Berarti kan harus ada orang matinya itu kan, harus ada orang yang meninggal dulu, baru kita mandikan. Setelah memandikan, dibungkus ya, mengkafani. Lalu ada mensolatkan. Oke. Sebelum itu saya pengen kita pencarian di sini tentang jenazah. Jadi ada yang namanya jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Ya. Jenazah adalah tubuh manusia yang telah meninggal dunia, tapi sudah tidak ada arwah atau raganya. Lalu bagaimana ketika ini ada teks seperti ini, kita pengen tulis atau di sini, ya. Atau kita spesifikkan saja langsung memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah atau salah satu ketika sudah melaksanakan gugur sudah yang lainnya. Jadi nanti ketika sifatnya itu tidak wajib tetapi sangat dianjurkan. Ketika ada teks seperti ini dan nantinya kalian akan praktek, ya, itu tinggal diambil saja. Kalau di dalam handphone itu kita bukakan, kita tekan lama, kemudian tarik. Tetapi kita ambil di sini. Ada screenshot. Tinggal tarik sebagaimana seperti biasa saja. Tinggal ditarik. Ini saya sampel saja. Kalau sudah kita cetak, nanti akan muncul bunyi. Memandikan adalah apabila ada seterusnya. Dari sini paham? Dan seterusnya nanti ya. Kemudian, nah ini kita bisa gunakan dua jari. Ya.
Saya menggunakan dua jari untuk memindahkan. Terus sampai ke atas tapi kita turunkan lagi, kita ulangi. Misalkan cara memandikan berarti ada bahan-bahan yang harus digunakan. Saya jelaskan. Ya, yang nantinya akan kalian isi. Ya. Kemudian mengkafani ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan. Yang pertama, kalau mengkafani jenazah laki-laki pasti harus ada kainnya. Berarti di sini berapa kain? Kain yang dibutuhkan. Kemudian kalau yang perempuan juga sama. Kemudian di paling bawah kita tambahi kayu. Kemudian mensolatkan. Kalau saya ingin menyimpan catatan seperti ini, itu kita bisa masuk ke bagian mana? Di bagian layar sebelah kiri ini ada screenshot, ambil. Nanti akan kita ambil semuanya. Jadi nanti ketika saya ingin menyimpan itu saya bisa tinggal di save, kemudian simpan. Oke, silakan ada yang mau maju untuk mengisi beberapa titik-titik yang ada di depan. Boleh? Boleh laki-laki perempuan? Ini ada. Memandikan butuh berapa atau alat-alatnya apa saja? Boleh? Ada yang mau maju di depan? Silakan maju. Ya, boleh. Satu lagi boleh laki-laki? Siapa yang mau maju? Awas boleh maju. Mengisi yang ini boleh diambil. Silakan bebas memilih atau mengisi peta konsep singkat yang menurut kamu itu bisa kamu jawab. Benar atau salahnya nanti akan kita koreksi. Silakan diisi dulu. Oke, silakan yang lain yang mau maju. Ada lagi? Laki-laki boleh? Kesia berangkat atau tidak Kesia? Kesia berangkat? Ya, silakan maju Kesia. Yang perempuan? Masih ada alat-alat yang digunakan untuk memandikan jenazah itu apa saja? Apakah menggunakan air terjun atau air sabun atau apa? Nah, silakan. Boleh? Yang perempuan ada lagi yang mau maju? Untuk memandikan ada lagi bahan-bahan yang digunakan apa saja untuk memandikan. Yang perempuan maju. Abida boleh maju. Ada lagi apa mas? Boleh? Boleh satu, boleh dua, boleh. Oh ya, ini sudah mengandung magnet, jadi nanti ketika kamu sudah tulis bisa ditempelkan di layar. Ada lagi yang mau maju?
silakan. Nah, oke, boleh 1, 2 atau semuanya diisi juga boleh. Banyak sekali. Walaupun tadi mungkin salah satu dari kalian merasa loh, kok tulisannya nggak ada yang muncul, ya. Karena baju atau tangan kamu bisa jadi menyentuh, jadi nanti tidak bisa tertulis. Jadi saya lihat ada yang begini ya. Ini bukan seperti biasa ya. Jadi silakan. Ya. Oke. Kemudian nah, di samping nanti ada yang mengisi ya, sebagai contoh kalian mengisi untuk pada konsep singkatnya seperti ini. Saya juga bisa menggunakan untuk cara jadi bisa ada 2 layar atau tampilan yang bisa diperhatikan seperti ini. Yang satu misalkan ada anak yang mengisi, kita juga melihat caranya. Sebagai contoh kita buka salah satu. Nah, ada iklannya. Kita follow naikkan. Cara membandingkan apakah benar dengan yang sudah kalian tulis? Nah, silakan kita cek. Kewajiban orang yang masih hidup mestinya menggantikan 1. Memainkan 2. Memanfaatkan 3. Melatih dan 4. Hukum terlibat hal tersebut adalah fardu kifayah. Oke, sebentar. Di sini apakah sudah ada? Ini sudah muncul, ya. Kemudian tadi disebutkan ada memandikan, kemudian mengapani, ya. Ya, ini sudah ada semua. Jadi kita bisa langsung mengklarifikasi secara langsung dari sumber atau dari berbagai macam sumber tentang yang sudah kalian buat, seperti itu, ya. Oke. Ini kalian sudah tulis, sudah membuat katakanlah di papan tulis digital seperti ini, ya. Kalian bisa tidak harus langsung menulis di buku catatan. Bagaimana caranya? Pertama, kamu bisa buka handphone, bawa handphone, boleh dibawa. Kalau sudah, silakan coba kamu scan. Ya, kode yang ada di bentar, masih memproses. Yang nantinya kamu bisa buka, ya, bisa nanti dibuka kembali. Karena ketika nanti kamu nulis semuanya nanti tidak sampai waktunya, ya. Karena kita setelah ini harus mempraktekkan. Coba ada yang sudah di scan? Muncul apa tidak? Coba diklik tulisan yang berwarna biru. Ada, sudah muncul. Oh ya, ada yang handphonenya melekat ya, fotonya habis. Sudah, scan. Sudah muncul. Nah, oke.
Ini ada salah satu punya Sabila, itu tampilannya sudah muncul berupa PDF atau berupa PNG juga bisa ya. Jadi ini kamu bisa simpan dan bisa kamu share ke teman-temannya. Ada seperti tanda tulis di pojok kanan bawah dan nanti kamu bisa simpan ya. Sampai di sini bisa dimengerti penggunaan layar seperti ini. Sepertinya menurut saya lebih mudah dan kalian itu juga bisa lebih mengeksplor dan secara teknologi juga sangat membantu proses pembelajaran. Oke. Oke, setelah sudah, saya pengen nanti beberapa maju ya, menjawab beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, silakan dicoba maju satu persatu ya. Penggunaan layar seperti ini hampir sama dengan handphone, jadi saya rasa kalian sudah tidak begitu susah dalam memahami dan memakainya. Kita contoh yang sudah saya buat. Ada yang mau maju? Silakan secara bergantian maju ke depan. Kita menggunakan aplikasi Kahoot untuk melatih dan mengingat apa yang sudah kalian pelajari secara singkat tadi. Silakan maju. Ya, bergantian atau rame-rame langsung maju semuanya? Yuk, boleh. Berikutnya masih ada banyak, ada 20 pertanyaan, jadi silakan secara bergantian. Oke, ada lagi yang mau maju? Ya, laki-laki. Coba. Ayo. Ayo, coba maju lagi. Apa ya? Mensolatkan jenazah harus dilakukan di masjid. Salah betul. Kenapa salah? Karena bisa dilakukan di rumah atau di sekitar rumah itu boleh. Jadi selain menggunakan pen seperti ini, ya, kita juga bisa menggunakan tangan. Apa yang harus dilakukan ketika menguburkan jenazah? Apa? Merah, biru, kuning, hijau. Lanjut. Silakan maju. Bergantian boleh. Silakan, benar atau salah? Oke. Bersama, kalau sampai salah udah. Ayo lagi, nyala lagi. Fatir. Ayo Fatir, coba Fatir. Ayo coba dijawab. Ada berapa? Iya. Oke. Lanjut, masih ada 10. Orang yang lain dalam pendidikan jenazah laki-laki yang sudah menikah adalah benar atau salah? Ya, yang sudah muhrim. Ya. Kemudian dalam sholat jenazah adalah
lagi. Doa yang dibaca ketika takbir kedua adalah selawat. Apakah benar? Ayo, apa ayo? Benar atau salah? Oke, apakah betul? Takbir pertama itu seperti kamu sholat. Yang kedua, doa ketika takbir yang ketiga. Apa ya? Yang ketiga, ingat-ingat. Apa? Al-Fatihah, shalawat, Allahumma lakatina, Allahumma billahu. Yang mana? Hijau. Oke, apakah benar? Saat menerima jenazah di kuburan wajib membuka kain kosong. Benar. Berarti dibuka semuanya. Benar ya? Yang dibuka apanya? Hanya untuk muka. Masa dibuka semuanya sampai bawah kan enggak? Oke, berikutnya masih ada 5. Doa ketika menerima jenazah di kubur adalah ayo hijau. Oke. Jenazah diletakkan dalam posisi miring ke kanan dan menghadap ke kiblat. Kalau sudah dibuka, dimiringkan menghadap ke arah kiblat. Apa ini? Merah, kuning, biru, hijau. Apa? Biru. Betul. 2 lagi. Memandikan jenazah perempuan dilakukan oleh laki-laki muslim. Oke, mulai paham ya. Doa Allahumma lakatina dibaca titik-titik dibaca pada apa? Apa biasanya? Takbir ke merah, kuning, biru, hijau. One more. Sholat jenazah sujudnya 2 kali. Benar atau salah? Berarti kalau untuk takbirnya sholat jenazah berapa kali? Berapa? 4. Betul 18. Nah, lumayan. Oke, itu dari saya. Kita sudah belajar tentang pemanfaatan interaktif panel atau layar interaktif ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk menunjang pembelajaran, membantu Bapak Ibu dalam mengajar dan memudahkan kalian untuk bisa aktif dalam pembelajaran baik secara individu atau secara kelompok ya, yang mana dalam hal ini adalah kita memanfaatkan digital atau teknologi. Jadi kalian harus berhati-hati dan harus bijak dalam penggunaan teknologi ataupun dalam bermedia sosial. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan penjelasan atau bagaimana cara tinggalnya di ini. Oke, ketika sudah semuanya, sebagaimana kita membuka HP atau tablet atau yang lain, kita juga menghapus riwayat yang sudah kita lakukan. Ya, selalu menjaga perawatan tentang gimana ataupun handphone kalian sendiri. Saya ketikkan dulu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau belum, semoga materi yang sedikit kita bahas pada hari ini tentang bagaimana perawatan jenazah dan pemanfaatan TV panel dalam pembelajaran bisa bermanfaat dan bisa bermakna agar nantinya selalu menunjang proses pembelajaran.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.